Kaki itu betis kalau bisa kita lihat. Ini kaki namanya. Betis itu iya nih, kalau betisnya betis. Nah kaki itu ya telapak. Nah jadi nangaran sakilan itu namanya bila nih tumitnya nih sakilan, ujungnya itu sakilan juga. Nah inilah ngaran menjelaskan itu sakilan. Jangan demikian. Ini jujur aja sakilan, demikian bang. Belum sekolah. Ada ya itu orang tua yang nah berkata. Nah ini lelakian. Bibinian. Nah kurang lebih sampai jarak betis segala dengan betis segala kita tuh mengerti nalar kaki niatnya tumit dondongnya ini nalar kaki itu dari sini sampai sini. Ini berdiri ibadah. Berdiri adat lain, berdiri adat bentuk. Mana untuk itu berdiri adat jajaran terbuka. Jangan jajaran bentuk sekali wae. Jadi rakyatan sebenarnya. Kita ini manggil ya ini. Cuma ada arti, ada politik. Jadi itu ada syariat aja, ada tarikat. Nah itu bekerja aja, ada belajar. Nah kalau belajar ada belajar. Jalan. Ngalih ya, dasar ngalih. Kenapa jadi ngalih? Mahir ruku. Oh ini ngalih. Ya mahir. Nah lalu dijelaskan, dijelaskan. Jangan tak dijelaskan, kalau dijelaskan. Nah jadi kiri aja sama. Itu sunnah. Arti sunnah itu berarti kita mau digawi berpahala, among kata digawi kada berdosa. Nah, biasa kitanya lagi, nangaran sunatnya itu, dintuk, Nabi Beheri itu menjadi dintuk. Nah, dintuk, Nabi malah jadi sahabat. Dintuk, sahabat menuruti malah jadi tabi'in. Sampai ke kita. Nah, tahu kita, ngarannya alim sunnah kita. Nah, bila dalam pengetahuan tadi diberi, hanya ahlus sunnah. Nah, ulama itu ahlus sunnah, bukan alim sunnah. Adalah itu. Nah, ulama hanya satu, alim sunnah wal jamaah. Kan itu sudah dengar ini. Jadi ahlus sunnah wal jamaah. Tahu dan makan. Menggunakan beginian. Nah, ini ujung betis, nah, ini ujung tumit, nah, berkiblat, perhatian, nah, kurang lebih sekilan. Kalau saya dikira begini, ya kurang lebih lah.
Nah itu sunat adalah. Nah sujud itu ulama sujud. Jadi sujud ini betis loh kena adalah. Betis waktu sujud kalau kiat kata baik sembilan jaraknya nih jadi ubah bimbingan kata aja. Nah kalau anak lintuhut waktu sujud nih sajejar lawan betis. Artinya lintuhut 11 nah lawan lintuhut 11 kurang lagi sekilan. Mana tangan nah kurang lagi sekilan jaraknya. Jadi lurus ini kasih jadi kan keperhatian kan. Nah karena menggawi syariat itu ada tali titiknya ada tali titik. Kita tuh tadi kan tanggung bukan apa-apa masih nanti lupuknya nih masih ya itu kata rasakannya ada pun syarat yang ini supaya sah berdiri betulnya maka yaitu membetulkan tulang belakang ini sakit tulang belakangnya sakit karena nama berdiri itu tiada diperoleh melainkan serta membetulkan dia tulang belakang. Maka jikalau berdiri iya padahal tiada betul ada kaget tulang belakang seperti condong iya ke muka hadapan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri dengan sekira-kira tiada dinamakan dia berdiri pada huruf tiadalah sah berdiriannya itu. Ya, ada yang berdiri. Apa lagi kaget? Kaget. Nah ini berdiri karena kaget tulang belakang. Apa linya? Aku kan desa, kau ini lain mungkok aja dulu. Mungkok tadi lo ada banyak canggih, ya. Nah, atau ke desa. Nah, atau nang, caget aja. Betis ini namanya dari salah paham lagi. Imam itu sabi. Nah, ya udah. Kalau lawan cantik. Nah itu kadesahnya itu. Bila kadesah berdiri betul, artinya ada menggawi hukumnya. Kadesah langsung pemberian. Nah, apa pulang lain? Lain ujur, pulangannya itu ada kamunya ujur. Tadi kan bungkuk loh kan? Tadi kan bungkuk. Nah ini udah pulangannya. Nah ini itu. Ya. Jadi tadi semua umat inggang. Lain pun kada kawa membujurkan ditarik taruh di sini misalnya kegiatan ayo dia tak tutulangnya tadi nah jadi target ya jangan dibungkukan nah jangan ditulangayakan berdiri betul iya nah kita ada di sini. Nah orang nang sunat nang betunduk itu kepala pohon bulu aja nang betunduk karena bukan ini
tulang belakang. Agak kecuali bungkuk. Ingin mana si Bin kawan cacat, ingin itu tuh betulnya si Bin. Nah kita yang ada bungkuk, jangan mahiri orang bungkuk. Dan tiada memberi mudarat, ya kan? Pada berdiri itu bersandar kepada sesuatu. Sandar. Jikalau dihilangkan kesandarannya, niscaya gugur ia sekalipun terbuka. Nah, dia sandar. Kita udah bersandar. Kaya yang mana bersandar, tanya kasih orang sandar ini merakui rabah. Cuman syaratnya buritnya jangan berikit. Seandainya diangkatnya, betisnya tuh kadu duitnya. Karena gugur inya, nah bila itu ada satu dia. Bulan itu ya pengaruhnya tuh. Udah pengaruhnya. Iya. Nah, tetapi berdiri itu bersandar kepada sesuatu. Jikalau dihilangkan kesandarannya, niscaya gugur ia sekalipun. Tetapi dengan syarat jika ada sandarannya itu sekira-kira tiada dapat akan dia mengangkatkan dua kakinya. Nah, yang murinya angkatnya bedisnya keduanya malabuknya gugur gitu. Nah, bila itu sah itu sudah. Tapi bila nya bersandar angkatnya bedis ini sedikit bulit. Nah, itu ada sah itu di sini berdiri. Itu caranya ada berdiri jadinya. Kan terlihat itu ada kita menyampaikan. Dan disyaratkan pula pada qiyam itu, pada berdiri itu, i'timad, kakinya berjejak bertumpuk atas dua kakinya, atau salah satu daripada keduanya kaki tadi. Sebelah. Maka jikalau berdiri ia tadilah, padahal bergantung dengan tali pada hawa, bergantung. Dengan sekira-kira tiada i'timad pada berjejak ia atas bumi, nah daripada dua kakinya tiadalah sah sembahyangnya. Sembahyang bergantung. Dan jikalau tersentuh dua kakinya ke bumi sekalipun, nah, tetapi seandainya diangkat, ia tetap saja ada gugur, itu ada sah. Karena ketiadaan i'timad, jadi kita berpijak bertumpuk pada dua kakinya. Dan jikalau lemah ia daripada bangkit kepada berdiri, nah, misalnya bila imbah sujud kalau berdiri, nah itu lima paham. Kalau ayat berdiri, kamu ada namanya melainkan dengan tolong seseorang. Wajib atasnya bangkit dengan minta tolong. Dan jikalau dengan upah seumpamanya sekalipun. Nah sekalipun nang tukang dilihatkannya kada mau mengangkat nggak dari upah. Masyarakat 500 dia mau angkat tuh ya. Misalnya gimana? Nah, tapi sini berisi duit aja lah latihan. Makanya orang bercitra kan. Ada latihan yang makan. Nah itu. Wah bercitra, wajib bercitra. Nah itu tadi biar lebihan makan ada aja, lebihan belanja anak buah ada. Nah bila anak sembahyang 2 rakaat 1.000 besar dia duit. Nah bila sembahyang 3 rakaat 2.000 besar dia duit misalnya. Nah upah mangkat 500 rakaat misalnya. Ada jalan itu leh. Nah, tetapi dengan upah yang lebih daripada barang yang dihilangkan pada fitrah, makanya berfitrah di sini.
Dan jikalau tiada kuasa ia berdiri, melainkan dengan bengkak, dengan bungkuk lengan, seperti orang rukuk karena Tuhan berbungkuk atau lainnya penyakit. Nah, wajiblah atasnya berdiri bungkuk sekadar puasanya. Nah, ini yang bungkuk. Gimana? Kalau misalnya itu bang sedang. Dan apabila rukuk, iya, wajib atasnya menambahi tunduk bagi rukuk jika puasa. Kan berdiri kita sudah dihitung rukuk, kan? Saya berdiri bungkuk. Saya rukuk dan berdiri. Nah, karena Allahu Akbar ya imam rukuk. Mengawak turunakan sedikit. Nah, supaya berbeda dengan bungkuk tatkala berdiri dan bungkuk tatkala rukuk. Nah, mengawak. Karena membedakan ya kan antara qiyamnya dan rukuknya. Yang wajib keduanya berdiri dan rukuk tadi, atasnya orang nang bungkuk tadi. Dan jika tiada kuasa ia menambahi tunduk, wajiblah atasnya apabila selesai daripada kadar qiyamnya, berdirinya mengangkat barang yang kemudiannya itu bagi rukuknya serta dengan tumaninah. Nah, jadi kayak ini. Misalnya ini berbungkuk mengenal bungkuk ya. Hendak rukuk ada kawan lagi membungkukkannya. Bahkan bila sudah sidin ini berdiri betul, kadar membaca Fatihah misalnya, kadar membaca surah, nenek, lalu Allahu Akbar, ujar hati sidin aku rukuk. Masa kalau pun baru bergerak lagi kan? Nah, jadi wajib menyatakan, nah, aku rukuk. Bedaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, kayaknya sami Allah liman hamidah. Nah, aku berdiri pulang musik. Ada apa sih ini? Nah, itu wajib mengatakan gelian nang kacangan dia. Kemudian maka dikasatnya barang yang kemudian daripada kadar rukuknya itu bagi iktidalnya serta tumak. Nah, karena sukar atasnya menghasilkan rupa rukun karena Allah, melainkan dengan fasad dengan niat. Adapun kata fuqaha, tiada wajib mengkasat rukun dengan khususnya, maka yaitu ditentukan dia dengan yang lain daripada ini. Nah, dan seumpamanya. Demikianlah hasil yang tersebut di dalam tumpah dan dikala ada di dalam tumpah. Nah, jadi dari ini. Ada perkataan ulama fikih, ada wajib jasidin menyatakan menggawi rukun nang sesudah rukun nang diberi. Nah, jika ia berdiri lah hendak rukuk, ada wajib ada jasidin dari menyatakan aku ini rukuk. Hanya itu menyempurnakan sembahyang aja, menyatakan itu. Nah, itu jasidin masalahnya ada kurang nang ada kayak ini.
Nya berdiri kawa cagat, rukuk kawa bungkuk, i'tidal kawa cagat. Nah, apabila berdirinya bungkuk kayak ini, rukuknya kayak ini aja, kalau kawa menambahin lagi, i'tidalnya kayak ini, bila kayak ini masalahnya. Nah, baginya menghasap, menggawi rukun bangsa sudahnya itu hukumnya wajib. Kenapa? Ia ada awal menggawi dengan membedakan gawiannya kecuali dengan berniat di dalam hati aja. Nah, sekalipun kayak itu, bagi kita nangkawat mengenai diniat kayak juga. Tuntung baca Fatihah, tuntung membaca surah. Nah, sebelum rukuk ingat aku di rukuk. Tuntung rukuk hendak i'tidal, ingat aku ini i'tidal. Nah, supaya kita niku keluar dari perkataan jangan ikam mendekati sembahyang sehingga ikam tahu napa nang dibaca, napa nang dia ini. Rukuk menggawi rukuk, ada tahu aku ini rukuk. Jangan kita i'tidal kita, nah ada tahu aku ini tidak. Sujud saja kita ada tahu aku ini sujud, nah itu jangan sampai yang kayak itu. Nah, jadi kurang ingat, nah menyempurnakan sembahyang itu, nah itu jangan hendak membaca Fatihah, ingat aku ini membaca Fatihah. Jika membaca tahiyat itu ingat aku ini membaca tahiyat. Tahu kita dengan apa yang kita baca. Tahu kita dengan apa yang kita jadi. Nah, lalu supaya tahu jika sholat diniatkan. Dan jikalau dia dapat akan dia rukuk dan sujud karena ada penyakit pada belakangnya yang menegakkan tuntut, dan dapat akan dia berdiri, wajiblah atasnya berdiri, dan diperbuatnya akan rukuk dan sujud dengan barang yang terdapatnya pada tuntutnya bagi keduanya dengan sulitnya. Nah, maka jika tiada kuasa ia, maka dengan lehernya dan kepalanya. Maka jika tiada kuasa ia, maka hendaklah diisyaratkannya keduanya rukuk dan sujud tadi dengan matanya. Nah, jadi dan ini berdiri kaget kawat namanya. Berdiri kaget kawat. Kaget rukuk kada kawat. Sujud kada kawat. Menerima paham wajib berdiri. Karena perintah berdiri ada hulu pada perintah rukuk. Perintah berdiri ada hulu pada perintah sujud diri. Karena kita ingin rukuk itu mengawal menggerakkan bebungkuk sedikitnya. Allah, sedikit saja. Nah, ingat aku ini rukuk. Nah, ingat sampai Allah. Aku ini sujud, nah Allah, nah itu bertunduk sedikit pada rukuk tadi, mohon Allah. Nah itu, kata awalnya digerakkan aja tinggal ini, nah itu aja, menerima paham, nah kepala berapa, nah berdiri nih. Karena Allah Akbar. Nah, bertunduk, buruk bertunduk, merokok mana? Asal Allahumma hamidah. Nah, tidak. Karena Allahu Akbar. Nah, bertunduk bahkan sujud. Nah, cari itu. Oh, kata kawai juga, aja juga apa pada kira. Nah, itu. Mata barang bersidik. Bila saya belum jelas dan ini, ada aku berdiri.
enak nah berizin sedikit walaupun ini haruh subhanallah rabbiyal azim. Kita sampai Allah liman hamidah menyarap pulang makan. Nah, jangan Allahu akbar berizin sekali aku ini sulit. Ada juga teman. Kada bawa ibu berkirim. Kalau berkirim. Nah, hati dalam ingatan. Nah, itu. Hati dia mengatakan, oh aku ini berdiri. Nah, itu. Oh aku ini ruku. Oh aku ini iktidal. Oh aku ini sujud. Oh aku ini duduk antara dua sujud. Hati jadi mengatakan juga sujud. Berdiri kepada Allah, nah ingatan kepada Allah. Nah itu bisa menghilangkan murahnya dan gimana? Ya. Nah itu seandainya. Nah, jadi ada lagi ya. Mengenai orang yang bisa dipaksakan ya. Aku tinggal kata sembahyangnya daripada sembahyang pupuk malaikat itu lain judulnya itu lain judulnya. Jangan bicara ini itu tinggal mantin. Mana tadi? Dan dalam matanya tadi lah ini dan jikalau dapat akan dia rukuk tiada sujud. Rukuk awak sujud kalau awak pulang misalnya nadanya. Nah hendaklah ia tunduk 2 kali. Sekali bagi rukuknya dan sekali bagi sujudnya. Dan jika puasa ia melebihi tunduk daripada sempurna rukuk, wajib atasnya melebihi tunduk bagi sujud. Karena membedakan antara rukuk dan sujud. Nah misalnya dia berdiri kawah, rukuk kawah, sujud kawah, berarti dia berdiri. Bila sampai diam, dia duduk, sujud kawat, berdiri kata kawat. Tapi bila dia berdiri kawat, rukuk sujud kata kawat. Nah, ayo berdiri. Nah, karena hendak rukuk, nah, Allah, subhanallah azim wa bihamdihi. Nah, sama Allah, alhamdulillah. Sujud kawina, nah kan rukuk tinggal sini. Bila hendak sujud, nah kita tahu ini kawan. Nah ini sujud artinya nih, nah enak Allahu Akbar. Artinya duduk antara 2 sujud. Nah jadi, nah Allah. Nah ini sujud kado. Nah ini seandainya kadang-kadang sujud. Lalu berdiri kawat. Kamu ingin berdiri kada kawat, sujud kawat. Nah itu duduk. Ini berdiri kawat, makanya lalu wajib berdiri bagi nang puasa. Jadi kada usaha amat. Hanya sujud dia kena ulah akarnya mijat. Saya kira bilangnya lalu nafas tuh ada nih Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan berdiri kawat, agak sujud kada kawat. Tapi bila ditinggalkan berdiri sujud kawat lalu duduk kada boleh. Jadi diri. Nah. Jangan nyerah dulu. Begitu aja baik berduduk sama semua ya. Oh, tidak. Jangan. Nah itu seandainya. Ada lagi ada. Mungkin itu dia orang siapa mau orang. Seorang mana orang mau orang deh, orang mana mau orang deh.
agung orang mengajar ulangan sedih. Ujur aja kalau semestinya kalian seorang sihir buger dari pemberian. Ada deh. Dan jika tiada puasa ia berdiri pulang karena masyarakat yang sangat. Sekira-kira tiada tertanggung ia sakitnya kepada Anda. Dan jika tiada mengharuskan ia akan tayamum sekalipun, seperti bertambah sakit jika ia berdiri, atau takut orang yang di dalam paraku dinawa atau nonai sejenis kapal lainnya, cuma langsung didiami. Nah, kayak orang berjualan misalnya, mana-mana berjualan itu. Setahun hanya bulik kebetulan. Nah, itu adalah bilang kapal dan perahu. Nah, awalnya berdiri, tapi dia berdiri mau bergelombang misalnya itu kapal itu. Takutan mau atau takutan karam atau pusing kemana jika ia berdiri atau barang sebagainya mau berdiri ambek nenek karena gelombang. Nah itu berapa nih bapak sumber yanglah ia dengan duduk. Nah duduk itu dengan yang dikehendakinya. Akan bapak duduknya misalnya. Dan tiada kurang pahalanya. Kenapa? Oh ini karena udurnya. Nah tetapi duduknya, nah ini kita macam-macam duduknya kan. Ya kita lihat boleh, pokoknya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi syidaraini amin. Kaifa yashruqu qalbun suwarul aqwani muntabi'atan fi mir'atihi. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mufaddalun bi syahawati. Am kaifa yaqma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatahhar min janabati ghafalatihi. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana jasidin hatinya ada mau. Hati dapat bercahaya sedangkan rupa-rupa akuan barang yang dijadikan oleh Allah alam semesta ini masih tercipta di dalam hatinya. Hati ini masih menggantungkan harapan kepada nafsu lain dari Allah. Hati ini masih meminta perlindungan keselamatan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hatinya katanya hati. Atau bagaimana ia dapat berjalan menuju kepada Allah sedang ia berikat masih dengan hawa nafsunya. Atau bagaimana pula ia mencintai bahwa masuk ke hadrat Allah sedangkan dia tidak bersuci daripada janabat lainnya. Atau bagaimana artinya ada awal ia mengharap-harap paham ilmu rahasia yang halus-halus sedangkan dia tidak bertaubat daripada kesalahannya. Nah, lalu kata kita jasidin wajib beriktikad bahwasanya segala kainat, artinya kainat ini nang harus ada, nang harus tiada, nang kita, nang lain dari Allah.
kita wajib beriktikad bahwasanya segala kalimat itu tidak dapat membekaskan. Kada kawa mengadakan, kada kawa meniadakan, kada kawa membanyakan, kada kawa menyedikitkan, kada kawa mendatangkan manfaat, kada kawa menulakakan mudarat, kecuali hanya Allah. Nah, itu wajib dari disini kita berisi keyakinan yang seperti itu. Dihuluk. Nah, tak ada yang lain dari Allah itu yang memberikan manfaat atau mudarat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti telah disebutkan. Ini sudah kita belajar di sini di kitab Tauhid. Nyala. Ya kan? Empat itu kan? Empat itu. Kemudian apa yang diiktikadkan itu hendaklah diamaliakan. Ya, kita diamalkan tunggal di kita bagi gini yaitu dengan membiasakan pilih hati ini latih mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala lah yang mendatangkan manfaat. Nah itu kita kalau berjalan ingatkan di sini Allah menjadikan makhluknya. Ya kan? Kita kalau melihat ingatkan di sini Allah menjadikan. Nah dilihat ingatkan Allah mengadakan. Nah didapat ingatkan Allah mengadakan. Kalau mengawi nang bagus dikatakan Allah memberi nikmat bagus. Selamat daripada maksiat dikatakan Allah mengasihi aku nang memberi nikmat. Dan menulakan mudarat, baik mudarat dunia atau mudarat agama. Yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Itu dinyatakan, Nah lalu dengan mengingatkan itu karena mengamaliakan menjadi kita amal. Kita nih bang, ini anu tak ada bulu ingat lawan Allah, hanya ingat lawan aku kan oleh Allah. Ini anu tak umbai ingatnya, ini anu tak budi ingatnya, apa barang aja lah, yang penting ingat. Ini dibiasakan, artinya buang kebiasaan yang melupakan Tuhan benar kepada kebiasaan mengingatkan Tuhan. Kalau tidak demikian, mengkada hakun malaktik kayak itu ya sih, tentunya hati itu selamanya tertutup dan gelap. Akan mau ingat enggak? Nah itu, ya kan? Nah itu. Nah kada mau ingat nih jadi orang hati itu kada bercahaya dengan menyebut Allah. Nah itu dari kita nih. Dari
kita. Kayaknya nyaman gitu. Nah, itu. Ini contohnya aja, nyamannya biar orang menuri. Jangan dilihat menurinya tapi nyamannya. General hana may pohon ka bagi orang lain. Itu buok kalau membuat ini, menanami, memelihara misalnya. Nah, tidak sudah hanya tuhuk sampai masanya hanya timbul kata-kata nyaman. Mengurangkan agung 7 tahun hanya nyaman nulis. Mulai angka 1 sampai 7 tahun itu nyalih mengkusi kandun akun ini nyalih ya kalau ini nah hati bercahaya dengan makrifat ya. Dengan makrifat ini menyebabkan kita husnul khatimah. Dengan makrifat menyebabkan kita selamat dari neraka. Dengan makrifat ini menyebabkan kita mendapat tujuan nanti. Ya Allah, nah itu memandang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Karena pada ada mau usaha sih, dan ada berumpusnya. Kalau panggil tahap pertama aja kali-kali digeting runduk aja, belum lupa nyamprut, belum lagi pupuk inti sama inti jalan, namalah ini, jangankan berhasil, mak usahakan supaya ingat itu. Kegelisahan angsur-berangsur hilang, keraguan hilang, kesakitan hilang, kekecewaan ada mau datang. Ini bedain usaha agama lawan usaha dunia ini bedain. Nafsu kita ini takutan untuk makrifat. Mestinya papingin. Ya kalau syaitan itu udah pun kita ini makrifat. Makanya lulir mulai. Nah, saya mulai. Begini saya. Ini. Mudah-mudahan diberi Tuhan taufik hidayah, diberi Tuhan biar kita ini makrifat sebagaimana orang yang diberi Tuhan makrifat menuju. Amin ya rabbal alamin. Nikmat benar sih dia namanya, mencontohkan hasilnya caranya benarnya berbeda. Atau orang yang masih ya kan tinggal nafsunya yang tidak boleh, ia tak dapat berjalan menuju kepada Allah karena ia masih berikat karena ia masih berikat dengan hawa nafsu. Beribadat tapi didasari oleh nafsu. Karena awal ini sedang mendapat keridhaan Tuhan. Lagi nggak ada beribadat tidak ya? Jadi latih panggilnya latih. Jika hendak berpandir, pandiran kuning. Jangan berpandir kecuali hati ini bujur karena mengharap ridha Tuhan. Jangan kalau ada berpandir kau papan nasi, papan nasi, papan nasi.
Nah, membantu nak, itu membantu nenek. Periksa dulu yang apa niat hati membantu nenek. Mengharap bantuan orang kan, itu karena karena nafsu. Bantuan itu dari, nah semestinya dengan itu kita mendapat ridho Tuhan. Cuma masih terikat oleh nafsu, ada mendapat ridho Tuhan. Gitu. Ini juga bapaknya nggak bisa. Nah, apa nih tujuan hati itu nih bapaknya periksa, ya kan? Tunggal di kita meriksa. Nah, Amr Imam Junaidi Al-Bughdadi 12 tahun di sini melatih diri, 12 tahun. Nah, melepaskan diri dari ikatan hawa nafsu ini 12 tahun. Hanya anak sembahyang berpikir dulu, sembahyang ini semata menjunjung perintah dan adat dulu. Itu dilatih dulu, supaya sembahyang ini bebas dari kehendak nafsu. Nah, nuntut ilmu itu juga. Ngalim di seorang rekturun kainan. Ngalim di seorang bentuk kainan. Ngalim untuk kain agar terikat oleh nafsu. Menyumbang kain agar terikat oleh nafsu. Nah semua itu kada mendatangkan, kada kada menyebabkan kita mendapat rahmat Tuhan. Bahkan jauh kita dari itu. Nah makanya ini ujar Syekh Muhammad Salmi, ini hal hati. Menggeliat juga kita sudah hati lagi dibeci. Nah ini hati lagi dibeci. Dia bilang hari dia orang bilang awal-awal dia omnya, orang bilang dia kalau hari aku berdua sihirnya, padahal silaturahim itu dari Allah namanya nyuruh, Rasulullah namanya nyuruh. Kenapa jadi mandewi? Karena turunan nafsu. Tenang dari umur itu anaknya, tenang dari rezeki itu anaknya. Nah jadi ini ada orang dibiletin di sini yang lagi kita. Masalah kita namanya makan, kita disuruh makan. Tapi supaya kita diingat kenapa jadi aku ini makan. Junjung perintah Allah, ada ingat lalu. Syukuri nikmat Tuhan, ada ingat lalu. Nah jadi makan itu disuruh, tapi keberkahan makan benar ada di Jepang. Guring, awal guring. Nah pada dasarnya seorang guring ini karena Allah kan, karena nafsu kan. Kalau sudah diperhatikan juga, yang mereka banyak kan. Nah, jadi kata mau presiden, kaifah tadi, nah itu, ada kawan jadi itu nah, berjalan menuju kepada Allah, sampai kepada ridha Allah, sampai kepada makrifat kepada Allah, itu kada mau presiden. Namun kita ini kada terbebas dari ikatan hawa nafsu. Ini perlu latihan solidaritas. Ini mudah-mudahan kita dari keluarga ini, nah, diberi Tuhan juga, sebagaimana Tuhan memberi orang yang dicintainya.
Jangan kian nama dengar saya yang membacanya bagaimana berarti aku mungkinnya saya yang bagaimana sudah kan? Ya. Jadi sudah. Jadi kejijar kan? Apa ya kan? Orang yang masih banyak lalai. Nah itu kalau mau masuk ke hadrat tuh jadi bagaimana untuk الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب